Oke, selamat pagi. Dalam video ini, maaf, tenggorokan saya lagi agak error ya, karena banyak makan goreng-gorengan. Oke, ya. Dan juga ini pagi hari banget ya. Bisa kita lihat di sini. Jam 5 masih. Oke, ini saya agak bisik-bisik dikit ya. Sebenarnya saya nggak bangun. Oke, itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan DHT11 ya. Dia ada 3 jenis di sini, yang ada lampu sama-sama 3 pin ya. Sama-sama 3 pin. Terus yang versi lama yang 4 pin yang repot banget, perlu resistor. Ini kita nggak demoin karena malas dan saya nggak yakin resistornya yang benar. Asal ngambil tadi. Terus ini Arduino Nano ya, yang pinnya adalah pin ini, jadinya apa namanya, istilahnya mil gitu ya, yang apa namanya, nah itu emang istilah elektronya gitu ya, ini istilahnya pakai male dan female gitu. Itu saya kurang suka, tapi nggak ada istilah. Tapi kalau saya maksa mungkin istilah pakai positif negatif juga boleh gitu ya, gitu, intinya input output gitu kan ya, seperti itu. Ini pin yang ini ya, penyemil. Kalau yang Arduino tadi, yang Arduino Nano ya, kalau Arduino Uno yang pinnya female, jadinya dia lobang gitu ya, seperti itu. Oke, saya tiap kali jelasin ini terus terang nggak enak ya. Oke, seperti itu. Intinya kalau yang Arduino Uno dia pakainya USB yang besar ya, Type A kalau nggak salah. Oke, ini yang versi lama, USB to host yang Type A. Terus USB, kalau yang ini USB mini ya, bukan micro kayak handphone kalian. Ini tipe yang lebih lama lagi. Jadi kalau Wemos baru pakai micro ya, gitu. Kalau Raspberry Pi yang 4 baru pakai USB Type C gitu. Terus kalau misalnya terus ini breadboard ya, breadboard yang full size, yang kecil. Jadi kalau misalnya kalian pakai DHT11 jangan pakai yang gede gini lah gitu ya, mubazir banget gitu, nggak. Terus cocoknya benar pakai yang kecil mungil gini, yang nggak ada powernya. Saya jelasin di tutorial freezing. Di sini kalau saya lebih prefer menggunakan yang kabel jumper misalnya, dari female to male. Ini untuk misalnya ke Arduino Uno ya, Uno, karena ini di bagian apa namanya female-nya ditancapin ke apa namanya di HT11, terus yang male ditancapin ke Arduino Uno gitu ya. Terus yang female to female di sini digunakan untuk Arduino ini Nano, biasanya digunakan untuk apa itu, kesenggol kameranya. Kayak Arduino Nano karena sama-sama ini ya, sama-sama uh, ini male ya sana dengan DHT11 nya. Ya kita coba pasang yang DHT11 ke Arduino Uno. Ini bisa kita lihat di sini. Ini ya plus, minus, sama out. Plus ini kita tancapin di apa namanya 3,3 volt atau 5 volt, artinya power ya, kutub positif. Terus negatif ini ya ground. Terus out ini kita tancapin di digital input ya, seperti itu. Tuh, ini masukin ya. Kalau saya suka beli kabel yang kosongan biar ini, biar pas ininya. Ya. Nah, ini kita hafalin warnanya ya. Jadi yang abu ini adalah positif ya. Jadi kita hafalin apa, jangan ngitung. Jadi ini apa namanya, kalau misalnya kalian ketuker antara negatif positif atau data dan positif, itu sensornya langsung hangus gitu. Ini benar-benar teliti, dan kalau kalian pegangin sensornya kalian bisa bisa gosong juga kulit kalian gitu ya. Jadi namanya alat elektronik bahaya itu yang disebut dengan hubungan pendek konslet gitu ya. Jadi kalian masang baterai kebalik juga bahaya ya. Jadi yang abu ini kita masukkan di ini ya, buram sambil gini ya, lepas dulu biar nggak jadi beban. Oke, jadi kita cari yang ini ya. Ya, saya kagum dengan youtuber ya, bisa gini-gini ya, yang benar terus masukin di situ yang nggak keras. Terus sekarang minusnya ya, minusnya
Selalu tuh yang bisa make up sambil ini bikin video gitu ya. Kayak gitu. Ini susah banget ngeliatnya ke depan padahal gitu. Oke, ke ground ya. Ground ini hitung aja. Kalau sampingnya agak susah ke dua yang sampingnya gitu. Ini bisa langsung ya, bisa langsung. Apa namanya cuma masang satu doang gitu. Ini ke D2 ya kita hitung dari 0 ini 1 2 3 itu 2 sama. Kita hitung pasti fokus dulu. Nggak autofokus karena ini ya, masih gelap dan pakai lampu atas saja. Oke, udah jadi gitu. Tetet. Oke, selanjutnya ini saya sebenarnya udah punya yang sudah 3 dilepas tapi selalu entah di mana saya taruh gitu. Tapi tenang ini punya pribadi bukan punya lab. Oke, itu kan biasanya saya dapat hibah penelitian belinya banyak-banyak kabel gitu. Saya ambil 3. Oke, kita pakai yang ada lampunya yang nggak ada bedanya ya, lampunya nggak ada fungsinya, oh, nyala loh gitu. Kita masukin sini. Nah, itu sama pakai Arduino Nano mana ya? Hilang mana dia? Oh ini. Oke, itu ya buram lagi tuh. Oke, saya sesuaikan warnanya. Ya ini ya sudah lama dipakai ininya masih. Kita lihat 3,3 volt di sana atau ini ya sama 5 ya, jadi 3,3 ataupun 5 sama mana aja boleh gitu. Jadi pasti kalau di sini bukan tulisannya plus data ini tapi VCC data ground, jangan panik ya, sama aja gitu ya. Di sini kita lihat VCC nya yang warna coklat kita masukkan di 3,3 volt. Nah tapi saya menyadari satu hal, yaitu kalau ke ground lebih dekat pakai 5 volt, jadinya saya lepas lagi ya gitu ya. Tapi kalau pakai breadboard sih nggak masalah ya. Gitu. Breadboard. Oke, dan pas 5 voltnya di sebelah ya gitu. Nggak tahu kalau layoutnya Arduino Nano entah kenapa 3,3 voltnya musuhan sama 5 volt ini. Ya, kita tancapin di sini. Susah banget ya. Gitu ya. Oke, ya. Jadi merangkai seperti ini ya tidak susah, asal ada referensinya, ya anak SD, SMP juga bisa gitu ya. Yang tidak bisa oleh mereka itu mungkin tentu pemrograman dan sebagainya gitu ya di sana. Oke, itu terutama yang menggunakan ini ya, bikin web kayak gitu kan susah, mungkin kalau Arduino adanya sih bisa. Gitu. Sorry ini saking susahnya ngancurin, jadinya malah fokusnya ke tangan saya. Oke, itu ini udah saya tampilkan di ini ya, data D2 ya. D2 nya di sebelah dan ini seperti itu ya. Kalau ini Arduino Nano bisa kalian tampilkan langsung di breadboard juga, tapi saya malas karena ini ya apa namanya ngelepasnya berat gitu ya. Oke, next video ya. Oh, macet ya. Oke, jadi ini hasilnya ya, bisa kalian lihat. Itu ini salah lagi. Tunggu ya, ini kok ini ya nggak ada next videonya ya, malah video terakhir aja gitu. Coba buat playlistnya. Aku bingung. Karena ini manual aja ya, manual aja. Kenapa ya playlistnya nggak jalan ya? Itu lama. Jadi ini ya yang saya masukin yang contoh di tutorial Arduino ya ini. Oke, di sini ini ya bisa kita lihat
temperatur sama humidity-nya keluar ya, udah keluar seperti itu dari 30 derajat, lumayan sejuk ya, lumayan sejuk. Samping isi toples isi ini auto scroll, bisa kita hilangin dan scroll ke atas gitu ya, sama segini gitu. Ya bisa kita copy paste juga gitu, bisa kita import menggunakan serial, menggunakan Python juga bisa kalau misalnya outputnya mau ke misalnya ini sebagainya. Oke, nah ini playlistnya jalan tapi kenapa ya tadi ini nggak bisa next gitu ya. Oke, itu part 2. Ini yang versi Arduino Nano sama aja ya. Sama aja. Itu bisa kalian lihat di sini. Ya, hasilnya sama ya kalau lebih. Ya beda dikit-dikit 37,6. Mungkin agak tambah gara-gara ini mungkin kena hembusan hava saya. Oke, ini lagi balik lagi ke sini. Oke, terus terakhir ini yang versi pakai library yang lagi satu ya, lagi satu yang untuk umum itu ini juga hasilnya sama ya, sekitar 75 dan 30. Ada versi Fahrenheit-nya itu 46. Kalau itu nggak ngerti dikira Celsius. Oke, itu tentang ini. Ya, saya mungkin jelasin lagi dikit ya tentang Arduino IDE-nya. Ya. Jadi di sini kalian pastikan milih port yang benar ya, Arduino atau Arduino Nano. Ya, itu ya kalau Arduino Nano di sini portnya ada yang ini. Kalau punya saya punya yang lama, intinya pastikan pilih port kalau ada. Terus portnya nanti keluar serial di sini gitu ya. Oke, itu ya, jadinya ini apa namanya, pakai yang sampel dan uploadnya di sini. Kurang lebih itu tentang ini apa namanya, Arduino tutorialnya yang pertama ya. Nanti bisa kalian coba waktu sekalian aja waktu ngetes ini ya, koneksi apa namanya yang lebih advance saja gitu ya. Kalau ini kan ada sebelah sangat simpel ya, simpel, artinya tidak perlu dipraktekkan sesuatu. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih.